Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, marilah kita saling mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan. Ada 3 seruan atau panggilan dalam Islam yang bukan merupakan panggilan biasa. 1 panggilan berasal dari orang tua dan 2 lainnya berasal dari Allah. Apa saja ketiga panggilan tersebut? Panggilan pertama yang harus disahut dan dijawab adalah panggilan orang tua kita. Rasulullah pernah menceritakan dalam Sahih Al-Bukhari kisah seorang abid alias ahli ibadah di masa Bani Israel yang bernama Jurais. Konon, karena tidak menjawab panggilan ibunya sebanyak 3 kali dalam 3 hari ketika ia sedang melaksanakan sholat sunat, ibunya merasa tersinggung dan marah sehingga terucap doa yang kurang baik dari mulut ia. Walhasil, doa ibunya dijawab oleh Allah sehingga suatu ketika Jurais difitnah telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan seorang perempuan nakal, sehingga perempuan tersebut hamil hingga melahirkan. Namun dengan kuasa ilahi, bayi tersebut mampu berbicara dan bersaksi sehingga selamatlah Jurais dari amukan dan penghakiman massa. Panggilan kedua yang sangat sakral adalah seruan dan undangan Allah melalui Nabi Ibrahim. Untuk melaksanakan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam bagi setiap yang memiliki kemampuan baik secara fisik, finansial maupun psikologis, dan serulah panggillah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Panggilan ketiga yang sangat sakral adalah panggilan ilahi, untuk melaksanakan sholat yakni seruan azan dari muazin, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Melalui berita Al-Quran dan Sunnah, diuraikan sekian banyak hakikat dan keutamaan azan sebagai seruan dan panggilan Allah. Keutamaan pertama, para muazin yang melantunkan azan akan mendapat pahala dan ampunan Allah. Muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan bersaksi baginya setiap yang basah dan yang kering. Dan orang yang menghadiri salat tersebut ikut berjamaah dicatat baginya ganjaran 25 salat, dan dihapus dari dosanya antara kedua salat itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bahkan disebutkan pada hadis lain bahwa, para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya, yang berarti bahwa mereka mulia di akhirat pada hari kiamat karena banyaknya pahala. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan kedua adalah diberikan pahala berlipat ganda, kalau manusia tahu pahala dalam azan dan saf pertama kemudian mereka tidak mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Niscaya mereka akan mengadakan undian. Titik petik 2. Disebutkan dalam hadis lain, sekiranya manusia tahu apa yang ada pada seruan azan, sungguh mereka akan saling berbunuhan dengan pedang. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan ketiga, adalah dijaga dari bahaya dan keburukan sebagaimana sabda Nabi, suatu kaum yang berkumandang di dalamnya azan pada pagi hari kecuali berada dalam penjagaan Allah sampai sore hari. Suatu kaum yang berkumandang di dalamnya azan pada sore hari kecuali berada dalam penjagaan Allah sampai pagi hari. Hadis riwayat At-Tabrani, bahkan dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, 3 orang yang akan mendapatkan wanginya misik pada hari kiamat. Seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum dan rakyatnya merasa senang, seorang laki-laki yang mengumandangkan azan 5 waktu salat setiap hari dan malam serta seorang budak yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan majikannya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang senantiasa tersentuh dan memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat, karena Allah telah menjamin penghapusan dosa dan menyiapkan surga Firdaus bagi semua hambanya yang memenuhi dan melaksanakan panggilannya setiap 5 waktu. Amin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.